Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Kita ketemu lagi di Tatap Maya paling ujung atau paling terakhir di sesi Tatap Maya di kegiatan PKG PJOK. Di Tatap Maya kali ini orang akan membahas tentang refleksi bukti karya, di mana orang akan bercerita sedikit saja tentang bagaimana bukti karya itu dibuat. Entah itu mungkin STL juga kita akan bahas sedikit, kita ceritakan, atau RPP itu modul atau video dibuat. Nah, itu yang akan kita bahas di sesi kali ini. Adalah menjelaskan itu supaya nanti orang bagaimana sulitnya orang kalau jadi sebelum mulai kali pimpin doa sebelum memulai kegiatan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mengajak kepada kita semua untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk mengikuti kegiatan PKG dalam rangka pengembangan kompetensi guru. Untuk itu saya mengajak kita kepada semua untuk fokus, kosongkan pikiran, berdoa, dan saya pimpin langsung ya dengan doa Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bislami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi dzikni ilman farzuqni fahman. Semoga apa yang kami pelajari, apa yang kami buat hari ini bisa bermanfaat bagi kami dan bagi anak didik kami, bahkan bisa diimplementasikan di masyarakat. Doa selesai. Terima kasih Kak Ali. Semoga doa yang kita panjatkan akan diijabah dan menjadikan kemudahan kita dalam melaksanakan proses kita nanti. Di sesi kali ini kurang lebih 50 menit ke depan lah kita akan membahas bukti karya. Kita akan bercerita saja. Bagaimana kali bisa diceritakan dulu nanti bagaimana itu sampai jadi bukti karya Kak Ali, tiba-tiba Kak Ali yang paling laju sampai terakhir di PMN. Sebelum itu saya ingatkan dulu ya, yang harus kita perhatikan di sesi ini seperti biasa, bahwa jangan dilupakan kita orang tetap pada peraturan kelas seperti biasa, kesepakatan kelas itu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, ini yang perlu orang sepakati bersama untuk setiap pertemuan di Tatap Maya, dan hampir semua Tatap Maya menggunakan peraturan ini, kesepakatan kelas. Oke, Kak Ali, bagaimana bisa diceritakan dulu bagaimana pembuatan bukti karyanya Kak Ali? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat fasilitator dan teman-teman yang sama-sama berjuang. Oke, sedikit saya jelaskan terkait dengan bukti hasil karya yang saya buat. Yang saya ambil di situ adalah tentang modul pembuatan RPP. Kenapa saya memilih pembuatan RPP? Pertama, kalau sebenarnya pilihan saya pertama itu adalah
pembuatan video, cuman karena kendalanya tidak ada LCD, kemudian mungkin juga tripod juga yang saya gunakan karena kemarin waktu saya ada ikut UKIN itu cuma pinjam, belum sempat beli ini tripod. Jadi itu kendala. Baru yang kedua LCD, ini LCD juga ini repot, jaga pinjam. Baru ruangan yang saya gunakan itu mungkin terlalu kecil, jadi tidak. Sedangkan itu saya ambil dokumentasi RTL itu cuman itu pun di Dewan. Jadi setengah mati mau ambil dokumentasi, sempit. Oke, jadi awalnya kenapa saya ambil itu modul ajar, karena memang disesuaikan dengan kemampuan, artinya yang bisa dijangkau. Kemudian kalau modul ini kan memang selalu orang buat setiap semester, dan itu artinya 70% itu sudah ada 4 orang itu tanpa harus melihat tes. Yang penting ada bahan ajar, kemudian ditambah dengan lewat internet kita download DP materi, kemudian kita rangkum sedikit-sedikit disesuaikan dengan kondisi siswa atau kondisi di sekolah yang orang ajarkan itu. Karena kalau misalnya orang mau pakai bahasa buku juga, kalau siswa juga itu ada kala tidak mengerti. Orang kan biasa pakai bahasa sehari-hari. Jadi kalau misalnya orang mau bilang datang di sini, kamari, orang harus bilang kamari Jo. Tidak boleh mau bilang datang di sini dulu. Jadi itu yang saya pakai bahasa itu cuma bahasa sehari-hari. Ada juga bahasa buku, cuman sebagian. Kemudian sampai kenapa dia bisa sampai dia bisa jadi modul RPP itu, yang pertama itu saya sesuaikan dengan kondisi sekolah, kemudian pilihan anak-anak. Itu yang saya ambil lompat jauh itu di Bukti Karya itu karena memang pilihan anak-anak, karena selama ini kami hanya belajar materinya, tapi belum ada prakteknya. Jadi kemarin itu kami hanya menggunakan hanya modifikasi, tapi tanpa menggunakan bak yang sesungguhnya, hanya menggunakan matras. Itu sebagai bak lompatnya. Jadi menggunakan matras, tapi itu pun matras yang sudah rusak, bukan yang bagus. Artinya cuma memodifikasi alat. Itu kemudian kami lakukan itu di samping teras sekolah, bukan di lapangan, cuma di samping. Karena ada sekitar 3 meter lah luas di samping sekolah itu, kami bisa gunakan itu dia. Kemudian yang menjadi alasan saya ambil lompat jauh juga karena memang selama ini anak-anak juga belum pernah mereka praktekkan itu dia, maka anak-anak lebih memilih ke lompat jauh. Jadi ini atas inisiatifnya juga anak-anak ini. Kemudian karena ada inisiatif dari situ sehingga berangkatlah sebuah judul itu. Saya ambil materinya tentang lompat jauh dalam olahraga atletik. Kemudian siswa yang saya pakai itulah siswa kelas 7. Karena selama ini anak-anak bilang kalau di SD itu belum pernah melaksanakan lompat jauh pada olahraga atletik. Sedangkan saya tanya saja ini tentang yang membangun unsur atletik ada berapa gerakan. Anak-anak juga bingung karena selama ini mereka mungkin belum pernah belajar dengan atletik, hanya yang mereka tahu itu cuma sepak bola. Kalau sepak bola, kasti itu orang tahu itu. Tapi kalau mau bilang ke semacam olahraga atletik, mungkin karena dengan alasan tidak ada guru olahraga, kemudian guru juga yang mengajari cuma itu terus, cuma yang kasti dengan sepak bola. Oke. Mau tambah lagi dari penyampaian? Terserah kalau mau disampaikan banyak-banyak. Kan ini kan Oke, jadi
Yang lebih spesifik lagi, karena itu juga karena atas inisiasi anak-anaknya, kemudian juga saya termotivasi untuk mengambil karya tersebut, sehingga kami dengan anak itu menyatukan pendapat. Oh, berarti ini cocok. Tetapi kita menggunakan alat bantu yang bukan yang sesungguhnya ini, tapi orang memodifikasi dengan menggunakan matras. Sampai itu anak-anak setuju. Kemudian juga saya juga sempat konfirmasi dengan kepala sekolah dan teman-teman lain pada saat pengambilan dokumentasi itu. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, nanti bertanya dulu sedikit biar nanti saya mau jawab. Oke, terima kasih Kak Ali. Kak Nawir, bagaimana kalau ada direfleksikan untuk bukti karya yang mau diupload? Ada yang mau diceritakan atau mau dibahas bagaimana itu proses pembuatan bukti karya? Mati mic-nya mati. Kak, next dulu, setelah ini baru saya. Oh, banyak DP ini lagi banyak minum kopi nih. Oke, saya mau tanya Kak Manto. Halo. Kak Manto. Iya, halo. So, ceritakan dulu pembuatan bukti karya. Iya. Siapa? Iya. Bukti karya mau diupload ini. Oke, terima kasih atas kesempatan. Sedikit bercerita tentang bukti karya ini. Yang pertama, mohon maaf atas keterlambatan pembuatan tugas karena memang bukan disengaja, tapi karena banyak juga pekerjaan lain di sekolah yang tidak kalah penting juga. Namun saya tidak ada niat untuk tidak membuat. Semua saya akan buat, tapi sedikit demi sedikit. Baik teman-teman, untuk bukti karya itu saya ambil modul pembelajaran atau perangkat pembelajaran. Untuk perangkat pembelajaran ini saya mengambil tentang pembelajaran senam lantai. Ya. Seperti apa yang Kak Ali bilang tadi, kayak sama prosedurnya, ya. Dari pemilihan judulnya, terus terang saya nanti tadi bergerak untuk mengambil foto-foto itu, hanya foto untuk saya, tidak di video, hanya di foto saja. Saya mengambil kelas 8, kebetulan itu perwalian saya di kelas 8. Ya. Untuk pengambilan judulnya itu, saya juga ada kesepakatan dengan siswa-siswa tentang pemilihan judul itu. Mereka melihat sarana dan prasarana yang ada itu, mereka ingin senam lantai. Saya bilang bisa, ada matrasnya walaupun sudah tidak sudah tidak terlalu bagus, tapi masih layak untuk dipakai. Antusias siswa itu sangat baik. Mereka ketika ada gerakan kesulitan, mereka terus mencoba. Akhirnya mereka bisa untuk melakukan senam lantai. Contohnya untuk gerakan guling depan. Ya. Kesulitan yang saya dapatkan teman-teman sekalian yaitu gerakan guling depan yang terutama ini perempuan. Ya. Banyak mereka yang tidak mau karena dilihat sulit. Ya.
untuk karena mereka juga namanya guling kan, apalagi siswa-siswa yang tidak mau banyak siswa yang tidak mau melakukan itu karena apa namanya kalau guling depan itu kan pasti orang pepantah mau tak naik ke atas mau tak apa, tapi saya memberi pemahaman penguatan kepada mereka bahwa guru itu profesional, ya. Dan juga dibantu oleh teman-teman yang perempuan. Saya hanya memantau saja, yang membantu dia itu adalah perempuan, ya. Akhirnya mereka mau untuk melakukan gerakan tersebut walaupun tidak 100% mereka bisa, tapi setidaknya mereka sudah melakukan gerakan. Itu sudah tahu gerakannya bagaimana, posisi sikap senamnya bagaimana, gerakan awalnya bagaimana, perkenaan kepala dengan matras itu kepala yang bagian mana, sehingga gerakan itu terlihat mudah. Yang tadinya mereka lihat sulit, setelah saya sampaikan gerakannya, prosedur gerakannya, ya, setelah saya tanya ternyata mudah. Hanya mereka tidak, hanya kita memberi motivasi kepada mereka untuk tetap bergerak. Ya. Saya selalu bilang juga, saya tidak melihat kalian itu sempurna. Yang saya lihat itu kalian mau atau tidak untuk bergerak, untuk melakukan gerakan, hanya itu saja. Sempurnanya dan tidak itu saya tidak nilai di situ. Saya nilai itu kemauan mereka. Ya. Terbukti teman-teman sekalian mereka bisa melakukan hal tersebut. Jadi kemudian untuk pengambilan video berita acara itu, kebetulan Kepsek tidak ada dan saya sudah WA ke Kepsek untuk tanda tangan. Dia tanda tangannya akan saya tempel. Nah, dia sudah menyetujui itu. Kemudian siswa juga mau. Yang penting masih dalam hal yang positif. Kita membuat video juga kan bukan untuk kontennya, bukan untuk hal-hal negatif. Ya, ini mengarah ke hal yang positif. Tentunya semua pihak akan mendukung. Itu teman-teman cerita saya hari ini untuk pembuatan ini. Kemudian teman-teman untuk menceritakan juga ada Kak Suryaman yang baru masuk, saya lihat ini Kak Nawid, Kak Riko, dan senior kita Kak James. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukti karya sebenarnya bukan sesuatu yang berat. Yang berat itu kecuali orang tidak mau. Yang pertama bukti karya kalau soal video, orang kan beberapa kali buat video. Sebenarnya kalau mau ambil video, orang ambil saja video kemarin, video proses pembelajaran. Yang orang mau bikin 30 menit, pakai itu. Orang ditambahkan, dilampirkan dengan surat pernyataan dari kepala sekolah, toh? Kurang itu. Kalau seandainya orang mau buat lagi RPP modul, orang kurang ambil modul yang orang pernah upload, atau yang kalau ini kurang pakai yang UKIN. Yang penting ada tanda tangan dengan cap kepala sekolah, baru surat pernyataan, itu selesai bukti karya. Kemudian kalau untuk terkait RTL itu gampang. RTL itu yang saya bagikan itu sebenarnya itu umum. Karena materi di dalam itu, yang di dalamnya itu sudah banyak dia punya tujuan, dia latar belakang, hampir umum. Cuma judulnya yang diganti. Judulnya diganti. Kemudian dilengkapi dengan apa? Dengan foto-foto itu sementara presentasi. Kan tidak mungkin, saya bilang, saya cuma bisa memvalidasi. Validasi itu artinya bahwa ini sudah sesuai. Penilaiannya nanti akan keluar dengan sendirinya itu nilai. Itu begitu. Kalau untuk RTL, sama juga dengan bukti karya. Bukti karya seperti ini. Untuk bukti karya, orang mau lihat dia punya alur dulu bukti karya. Orang sambil refleksikan. Ini alur bukti karya. Nah, di sini ada. Atau orang lihat di sini ada juga namanya bukti karya di
saya persatu. Di sini kan kalau untuk peserta punya ada semua modul di bawah sini, ada penilaian kinerja, ada buktinya. Di bagian situ mau upload akan. Ini bukti karya periode pengumpulan. Ini ada surat pernyataan kan, persetujuan peserta PKG PJOK. Dan itu yang harus mau dilampirkan. Sebenarnya tidak berat. Kalau bukti karya apalagi cuma sekedar untuk modul ajar, maka dia tidak berat sekali. Karena orang pasti coba bikin modul. Orang sudah pernah observasi kelas, sudah ada modul. Cuma ini yang mungkin orang mau tambahkan, dokumen lembar pernyataan persetujuan peserta PKG ditandatangani oleh Kepsek dicap. Nah ini nama peserta, ada kepala sekolah, kemudian dicap, selesai. Kemudian bukti karya dalam bentuk apa? PDF. Oke, disahkan PDF. Aman, tidak ada yang repot. Nah ini orang kasih ini kalau masih ada yang tanya-tanya. Kategori kalau misalkan praktik baik, bentuk karya dalam bentuk apa? Bentuknya misalkan video. Kalau praktik baik sebenarnya begini. Kalau orang mau bicara praktik baik, orang ada praktik baik itu program. RTL itu bisa dijadikan praktik baik sebenarnya. Cuma dalam bentuk video. Bisa juga praktik baik dalam bentuk foto-foto. Cuma saya belum lihat kalau bentuk foto-foto. Itu RTL itu seandainya diambilkan video, walau hanya 10 menit, itu jadi praktik baik nanti. Bisa diunggah di ini bukti karya. Dan bukti karya ini otomatis langsung ke PMM. Kalau orang link ke Ali kemarin masih ambil link PMM kan? Ambil link PMM baru orang upload. Tapi ternyata tadi juga penyampaian bahwa yang sudah upload di dia nanti itu otomatis bakalan terintegrasi sendiri langsung ke PMM. Karena LMS ini berkaitan dengan PMM. Sehingga nanti mungkin dia punya sertifikat ini akan terbit di PMM. Begitu. So ada sebenarnya, cuma orang ya. Kemudian ada judul, bentuk karyanya apa? Kemudian judulnya orang pilih. Misalkan pembelajaran PJOK deskripsi. Orang tulis di situ, misalkan pembelajaran PJOK permainan bola voli. Kemudian tujuan pembelajaran apa, baru kemudian orang tuliskan juga di situ asesmennya seperti apa. Jenjangnya orang tentukan SD. Kalau misalkan RPP itu atau modul itu SMP, tulis SMP kelas 7. Temanya apa? Kalau SD pasti pakai tema. Kemudian unggah lembar persetujuan bukti karya. Itu tadi yang ditandatangani oleh Kepsek. Sudah kumpulkan. Praktik pembelajaran bukti karya. Ini ada juga ada video atau link YouTube. Kalau misalkan orang punya upload di YouTube, kurang klik di sini, taruh di YouTube. Tidak gampang, cuma kakak semua mungkin tidak sempat buka yang saya kirim kemarin. Jadi saya pilih yang paling gampang saja. Modul ajar. Judul, deskripsi sama, unggah berkas, bukti karya. Kemudian ini modul. Nah ini yang paling banyak dipakai oleh peserta RPP modul ajar. Kemudian bentuk karya dalam bentuk apa? Video atau PDF? Jelas kalau modul ajar orang pakai PDF. Kemudian bukti karya menambahkan hashtag PKG PJOK guru belajar murid belajar. Judul bukti karya di sini. Ini ada, cuma tidak sempat dibaca kemarin. Orang pakai hashtag di situ. Jadi biar pas mau cari kemari akan ketemu dia. Deskripsinya apa? Pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan tujuan dengan materi ini, tujuan pembelajarannya ini dan bentuk asesmennya. Ini ada. Ya tujuan lagi. Tujuan modul yang dibuat atau bukti karya dalam meningkatkan proses pembelajaran kita meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih baik. Atau misalkan meningkatkan pemahaman siswa, atau misalkan dengan
agar proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru lebih terarah. Terserah mau isi deskripsinya seperti apa di tujuan ini. Jenjang harus dipilih. Ini harus misalkan harus jenjang, misalkan tidak berjenjang. Kalau ada jenjang, maka tolong pilih misalkan SMP. SMP modul itu untuk kelas berapa? Kelas 7, 8, atau 9. Baru lihat di bawah sini, mata pelajaran modul proyek maksimal 3. Misalkan mata lokal atau PJOK. Tolong klik di ini, di tanda cari ini. PJOK muncul dia. Asesmennya dibentuk apa? Misalkan di situ di modul asesmennya dalam bentuk praktik, tulis saja. Asesmennya bentuk praktik. Mode pembelajaran opsional, berarti tidak wajib dipilih. Metode mengajar opsional, tidak wajib dipilih. Begitu. Kemudian unggah persetujuan bukti karya, tetap ketemu dengan itu yang ditandatangani oleh Kepsek. Di situ itu. Karena kalau tidak ada ini dia, tidak bisa diupload di apa DP nama? Di bukti karya, dia mau tolak. Dia mau tolak. Sehingga saya bilang dia mesti harus ada itu. Kalau tidak ada, dia tidak mau ini. Kali coba upload kan, kalau tidak ada itu kali tidak mau jadi. Tidak mau tak upload toh? Iya, itu tidak jadi. Mati mic-nya kali. Kalau tidak ada lembar persetujuan memang tidak bisa upload karena itu DP kunci. Kuncinya di situ. Bahwa Iya. memang yang diupload ini sudah sesuai. Begitu. Agak repot-repot juga sebenarnya. Cuma tidak repot sekali. Karena yang orang mau upload ini ada. Mau bilang bukti karya praktik baik, orang coba bikin RTL yang orang so pernah paparkan di kelompok belajar. Dapat 1. Orang mau bikin video pembelajaran, orang so pernah bikin video pembelajaran. Mau bikin modul, orang ada modul di sekolah. Jadi tidak sulit sebenarnya ini. Gampang. Cuma memang kesulitannya orang adalah menunda-nunda waktu sehingga jadi tak tumpuk. Kalau tak tumpuk ya akan repot juga. Saya juga ini berapa hari saya ada tugas pembinaan mahasiswa yang semua pulang. Dan tadi saya baru penilaian juga, penilaian dari dosen. Penilaian dosen, kemudian penilaian mahasiswa, penilaian peserta didik yang diajar oleh mahasiswa itu. Jadi banyak, saya tadi sampai jam berapa baru selesai untuk penilaian. Banyak, cuma bagaimana lagi. Tugas ya tetaplah tugas. Itu yang orang mau perlu ketahui dulu. Nah, di refleksi ini sebenarnya gampang ini, langsung kan setelah lengkap, terutama kuncinya itu di lembar persetujuan. Kalau ada itu aman semua, baru kurang kumpulkan. Selesai. Nah, kalau ada status begini, ini mau muncul sama saya, yang begini, statusnya itu masih hijau, biru begini. Dia warna biru, sedang ditinjau. Nah, ditinjau itu nanti saya mau tunggu dulu beberapa jam ini dalam proses validasi oleh fasilitator. Nah, proses validasi itu mau tunggu dulu pas lengkap baru saya mulai buka. Kalau sudah DP waktu validasi, saya buka, saya centang-centang, kemudian tunggu apakah bisa langsung keluar nilai atau masih bertunggu beberapa saat dulu. Itu dia. Begitu DP proses, makanya saya bilang cepat diunggah, cepat-cepat saya validasi. Kalau sudah validasi, so aman. So kurang mau tunggu DP nilai mau keluar apa lengkap, apa perbaikan, atau bagaimana. Itu mau jaga. Kalau misalkan orang di akhir-akhir waktu, orang lama-lama, tiba-tiba dia bilang statusnya ditolak. Setelah saya validasi, saya centang-centang, saya kirim. Dia balik kamar, statusnya ditolak. Orang lagi yang repot baganti. Makanya saya bilang cepat upload saja kalau cuma ini. Karena jangan sampai ditolak. Kita ulang lagi. Cuma mudah-mudahan tidak ada yang mau ditolak. Karena orang ambil yang paling gampang, cuma modul. Itu
Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka perlu diperbaiki. Itu. Nih, kalau bukti karya dinyatakan belum sesuai, jika sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Itu kan? Ini makanya saya bilang validasi dari pas saya, kalau sosok validasi tek saya kirim, kurang tunggu. Kalau dia otomatis bisa langsung keluar nilai, berarti langsung PMM. Kalau tidak, berarti ulang, ada yang mau diperbaiki. Gitu. Makanya saya bukan mau ini. Dia kalau muncul kuning begini, perlu perbaikan. Kan? Kalau status nanti di saya itu bukan kuning begini, ditolak DP ini, ditolak. Kalau sama kalian itu nanti perbaikan. Makanya saya bilang cepat diunggah, biar apa? Biar nanti kalau ada perbaikan, orang tidak kaget-kaget lagi. Ini kalau tidak sesuai, nanti dia mau suruh ubah. Lulus validasi. Nah ini. Kalau setelah sudah, saya centang-centang ini. Ini dia bilang, menunggu terbit. Ada status di sini. Menunggu terbit kakak. Kayaknya saya bilang, ayo, kirim saja. Biar nanti terakhir DP segala macam. Karena ini loh yang saya mau jaga ini. Yang tadi di sini. Perlu perbaikan. Berarti orang mau perbaiki. Kemudian orang mesti tunggu lagi ini. Setelah lengkap semua, saya validasi, saya kirim, menunggu terbit, oke. Kalau sudah, bisa dilihat bukti karya. Terbit di PMM. Nah ini, bagikan. Kemudian kakak nanti bagikan, kalau sudah terbit, bagikan. Macam Kak Ali punya itu, ada link begini, ini bagikan. Nanti bagikannya di mana? Di BK3. Yang begini, bagikan bukti karya, itu bagikan di BK3 DPD. Supaya kalau ada yang mau cari, gampang. Kemudian ada yang mau tanggapi, ada komen, kasih apa, atau pakai salin link, gitu. Maksudnya sudah semua ini. Tunggu saya. Itu sebenarnya gampang ini, dia tidak ada yang bikin aku takut bikin pusing apa, mau aman semua. Pernah dibikin semua ini, kurang cara unggah begitu. Kalau sudah semua, RPP pernah bikin, RTL praktik baik, video mengajar, orang pernah bikin video 30 menit. Udah, selesai. Lengkap. Cuma kadang orang memang jaga batunda, sehingga pas nanti sama di KTP waktu, baru baku kejar. Nah, gitu. Oke, bagaimana Kak Rifal? Saya mau cek dulu Kak Rifal. Kak Rifal. Ya Kak. Pak, ceritakan dulu bagaimana prosesnya Kak Rifal untuk bukti karya sampai laju, orang paling laju setelah Kak Ali. Siap Kak. Baik, terima kasih atas kesempatan. Sebenarnya Kak, saya itu tidak mau upload RPP Kak. Kenapa? Cuma Tika bilang cepat, jadi saya itu mbak yang SEM Kak, Sport Education Model. Nah, rencananya saya mau buat video yang begitu, mau pakai kelas 6. Di situ orang saya biar bermain, cuman karena waktu juga molor, jadi saya rasa tidak mau sempat Kak, karena banyak kan yang mau buat DP lapangan, masih mau buat DP papan skor dan sebagainya. Jadi saya pikir-pikir dan waktu penjas itu cuman singkat, cuman 2 jam lebih. Nah, ini mau makan waktu sampai setengah hari kayaknya saya bilang.
Makanya ini dari situ saya bilang kalau begitu saya mau ambil saja yang RPP. Saya juga selalu lupa Kak, ada buat foto itu sebenarnya saya mau buat berbagi praktik baik, mau video cuma sudah lupa. Nah itu yang di satu kali itu boleh di RTL itu jadi video praktik sebenarnya. Soalnya saya ada video ini Kak, ada kedukaan jadi suku kudus sudah lupa ada video Kak. Memang saya mau buat juga konten itu Kak di YouTube. Sekalian semua ini. Cuman tidak dapat ini karena ada kedukaan juga di sini kan. Hari ini itu tidak jadi. Jadi yang saya upload konten Joka Rival besok nanti walaupun setelah dari sini bikin DP konten upload di YouTube. Nah, jadi saya punya itu saya buat jadi RPP itu permainan tetap masih sama permainan bola tangan. Seperti itu Kak. Kira-kira seperti itu Kak. Iya bagus. Makanya saya bilang sebenarnya orang tidak repot, cuma orang tidak baca, orang tidak memahami di dalam. Padahal yang orang bikin ini ada semua. Kurang orang mau upload. Kalau misalkan juga nanti orang mau upload bukti karya tentang proses pembelajaran, orang kan pernah upload di YouTube atau di Google Drive, DP video, kurang salin DP link. Itu bukti karya kan nanti saya lihat, nanti saya coba upload, ternyata ada ini praktik baik ternyata ada juga. Nanti saya coba upload itu modul. Kalau saya dapat tahu dari awal saya video waktu saya dapat penyampaian RTL itu. Cuman saya tidak dapat tahu kalau bisa di bukti karya itu praktik baik, makanya ini saja nanti kapan-kapan bikin ulang DP video baru upload di PMM supaya dapat lihat ke sana, supaya banyak DP trompe bukti karya di PMM. Supaya tambah ya. Betul itu. Video juga kali punya nanti tambah link DP. Oke, siap. Nanti saya mau video ulang. Kali punya banyak siswa yang cerdas di atas itu, bilang ke. Banyak siswa yang cerdas, bilang ke. Patah pinggang. Bukan patah sepinggang, patah semangat ini. Gampang ini dia, tidak ada yang susah. Cuma saya ambilkan yang paling gampang. Karena itu saya rasa paling mudah, 5 menit selesai itu RPP. Karena memang supaya nanti minimal yang paling gampang lah. Modul ajar. Kalau modul ajar orang tidak repot-repot berpikir-pikir. Apa yang sudah tanda tangan kurang ubah ke PDF, upload, selesai. Habis cerita. Kalau pakai yang lain-lain lagi, bagus kalau orang ada baca DP petunjuk pengantar. Mau selesai. Kak Rival saya minta tolong Kak Nurdin punya. Bantu akan bercuma dia punya RTL itu. Atau dengan dia punya. Siap Kak. Kan tahu tuh DP ini karang-karang ke sana jadi DP foto. Tahu juga Nurdin ini. Orang paham saja dia terlalu banyak berpolitik dia itu. Mana dia? Belum ada dia. Oke, selamat bergabung Kak Dita. Kak Dita ini besok semua sibuk di semua pemilihan. Jadi kerjakan dulu. Kak Dita banyak bersabar Jo. Kalau banyak yang mau dikerja banyak sabar Jo. Kak Dita ya. Mana DP orang ini? Siap. So begitu Kak Dita. Semakin orang DP nama dekat, maka DP bebas itu tak pindah sama orang lain. Tapi tidak apa-apa. Saya pilihkan memang yang paling gampang karena di kelas lain mau ambil itu. Termasuk di kelasnya siapa ya? Kelas 007 Kak Endang. Itu hampir sebagian itu kan belum bikin dia punya ini. Dia punya bukti karya.
bukti karyanya orang belum dibikin juga, malahan masih ada yang ini. Cuma saya pikir begini, saya tidak pengen teman-temannya saya, orang sudah proses selama kurang lebih 3 bulan ini, sampai Desember ini sudah selesai. Tanggal 29 selesai sama orang ke pelaporan. Nah, saya tidak pengen teman-teman ini kasihan karena ada satu orang kemudian tertunda orang punya nilai lulus dengan amat baik. Saya pengen orang semua ini lulus dengan amat baik. Sertifikatnya orang amat baik. Supaya nanti kasihan kalau ada teman-teman yang bakalan nanti untuk muka P3K atau nanti ke apa dikenal sertifikasi. Orang kalau ada misalkan diminta entah berubah aturan dimintakan nanti sertifikat, kan orang punya sertifikat yang bagus untuk dilampirkan ataupun nanti untuk KPMM segala macam atau di kinerja orang kan ada sertifikat yang sangat baik. Itu yang saya harapkan sehingga saya dorong. Baru yang kedua juga saya ini, jadi mohon maaf saya bilang-bilang itu cepat-cepat itu bukan karena saya pengen selesai, tapi saya juga beban ditanyakan terus sama para pengawas-pengawas ini. Sedikit-sedikit orang mau telepon. Apalagi Pak Hamka itu dia tanya, bagaimana yang SMA? Jawaban saya sih aman. Orang masuk, orang bikin tugas. Makanya saya bilang ayo cepat-cepat. Kenapa? Jangan sampai orang tanyakan ke sana, saya lagi dibilang bakal. Begitu juga dengan teman-teman yang SMP dengan SD. Pasti ditanya Ibu Kabit itu, bagaimana dengan progresnya dorang, nilainya dorang. Apakah aman? Aman. Dan saya pasti jawab aman. Saya tidak akan bilang bahwa itu dorang belum, tidak. Saya bilang masih tetap aman. Dorang sementara proses buat. Apapun, walaupun sudah lewat, saya tidak akan bilang sudah lewat. Itu di bukti karya ini. Jadi saya pilihkan yang paling gampang. Bukti karya. Nanti isi-isi di YouTube. Kalau mau bikin apa. Saya juga banyak bikin konten Kak Rival. Saya punya kalau ada proses mengajar apa, saya taruh di YouTube. Termasuk ini yang begini ini saya taruh di YouTube. Kan ini time span. Kalau yang lain-lain video mengajar ada. Enggak ke seminarnya mau taruh-taruh di YouTube. Jadi asik lah dapat lihat ke sana walaupun tidak bagus-bagus DP video. Tapi kelihatan wow. Orang ada ini. Ada apa DP nama? Ada kesenangan sendiri lah. Trompe hasil karya itu dia ada upload. Begitu Kak Rival ya. Kira-kira begitu. Sebenarnya itu dari 1.3 itu so upload semua Kak di YouTube. Tugas-tugas yang ada buat di Canva itu saya so upload di YouTube itu Kak. Iya. Itu kan nanti begini, nanti ada teman-teman lain yang mau lihat orang-orang dari mana tiba-tiba ada. Berarti Kak Randy, Jadi jaringan kayaknya. berarti setiap perlu mau unggah di PMM terang ya? Kali. Siapa? Siapin ini trompet. Wah, sudah.
jaringan agak ini jadi mati. Sebenarnya kalau orang mau ini ya mau bagaimana lagi? Jaringan agak tadi putus koneksi saya. Cuma tidak apa-apa. Nanti buat di orang video-video kalau ada mengajar upload di YouTube. Coba nanti kali habis misalkan mengajar, anggaplah mengajar 30 menit. Tapi Oke, siap. di pause ke sana jangan full. Itu pun Oke. kalau banyak kuota. Kalau tidak banyak kuota jangan paksa sakit dompet mau beli kuota. Di upload di YouTube. Baru habis itu baru tobat orang lihat orang bicara mengajar sendiri. Kadang-kadang saya ketawa. Oh, ternyata ini saya mengajar masih salah ini, masih keliru di sini. Saya siswa masih bermain. Itu begitu itu. Jadi kadang-kadang lucu-lucu sendiri. Nah, bukti karya ini orang buat nanti bahwa inilah hasilnya torang. Bahwa saya belajar PKG PJOK ini. Ini materi, ini pasti yang dipilih ini materi yang paling orang tahu sebagai bukti karya. Jadi saya harap setelah dari sini nanti orang punya apa namanya tugas-tugas sudah selesai. Kemudian kakak-kakak jangan lupa saya share dulu ya. Saya mau share dulu ini. Disimak di bagian ini ya. Apa namanya? Mana tunggu saya buka. Jangan lupakan di sini di bagian kuesioner. Kakak jangan lupa di bagian kuesioner sebelah sini. Setelah lihat ini ada beranda, ada semua modul. Kemudian di bagian LMS, lihat semua di bagian kuesioner. Pilih di situ. Ada itu penilaian di situ itu. Ada apa namanya DP kali apa dulu DP nama yang di situ itu. Kalau saya tidak bisa lihat karena saya tidak ada akses ke situ. Mati mic. Kas menyala dulu mic. Oh, oke. Kalau untuk di kuesioner itu, kalau untuk peserta itu ada 3. Yang terakhir itu umpan balik umpan balik penyelenggara. Baru yang kedua itu kedua dari yang terakhir itu umpan balik dengan penilaian fasilitator. Penilaian fasilitator. Baru yang pertama itu pokoknya ada 3 ini. Iya. Itu yang mau diisi. Nanti penilaian fasilitator itu kalian semua yang akan menilai saya selama 3 bulan itu dia. Kalian akan menilai bagaimana saya sampaikan materi, bagaimana saya mengaitkan materi dan segala macamnya di situ itu. Itu di penilaian fasilitator. Nah, saya di sini 2. Ini laporan saya. Tatap Maya. Nanti setelah selesai ini saya upload, saya buat DP laporan. Itu mulai tanggal 29. Ada nanti coba dibuka di itu. Nanti saya mau coba buka juga yang satu punya. Saya coba buka dulu siapa punya di sini. Saya mau buka ya. Saya mau buka yang ada siapa punya aja yang bisa mau buka ya. Saya mau cek dulu. LMS. Ya, saya punya. Saya mau buka dulu siapa punya. Mau saya cek dulu. Seperti akun di sini. Banyak akun di sini ini. Saya orang lihat punya Kak James. Kak James orang mau lihat dulu ya. Mau coba buka dulu kalau boleh mau share ini. Mudah-mudahan tidak ini. Orang mau coba share dulu. Orang mau lihat ini bagaimana. Ini dia cara. Window. Oke. Saya buka di sini. Ini salah satu tampilan. Nah, kalau sobat gini, tolong buka di sini, klik. Iya. Nah, ada ini tampilan ini kakak semua. Nah, Kuesioner. di sini tempat unggah bukti karya. Iya. Tempat unggah bukti karya di sini. Kemudian ini kuesioner ini yang mau diisi. Orang klik. Iya. Orang mau klik di situ.
orang masuk ulang di situ. pakai siapa punya akun. Oke, Kak James punya, orang mau coba buka, orang continue. Ada berapa di sini yang mau diselesaikan? Orang tunggu kalau dia masuk. Ini ada proses. Nah ini ada 3. Ada 3. Ini Kak James punya ini harus diisi dulu. Kemudian ini juga 29. Nah, ini refleksi perkembangan kompetisi akhir peserta. Nah, ini harus diisi sampai tanggal 3 Desember. Kemudian umpan balik itu nanti tanggal 29 baru mulai sampai tanggal 3 Desember. Nah, ini orang harus isi. Ini dulu. Pas selesai satu-satu. Jadi orang tidak tertumpuk. Ini ya orang isi semua ini. Kalau siapa ya tinggal satu itu, tinggal umpan balik penyelenggara. Nah, kurang itu kalau punyanya kali ini diisi. Begitu. Jadi tidak lama sebenarnya dia. Tergantung orangnya. Kalau orang baku Riki bagi laju, maka selesai dia. Kalau belum ya berarti mau tunda lagi. Cuma mudah-mudahan fokus dulu kakak punya semua di bukti karya. Di RTL dengan bukti karya kalau yang belum. Kalau sudah, kok kurang tolong selesaikan di bukti karya. Karena memang RTL ini masih ada berapa yang belum selesai. Kalau selesai, so bagus. Supaya, karena memang di tanggal 27 itu atau 28 di hari Kamis itu sudah due date semua. Semua harus sudah selesai di bukti karya, di RTL. Kemudian kurang kuesioner itu yang mau diselesaikan di tanggal 29 nanti. Paling lambat tanggal 3 Desember begitu. Oke, jadi orang sudah tahu bos, hari ini orang sudah di ujung, orang sudah selesaikan semua tugas kurang dilengkapi, dengan kuesioner juga sudah harus dilengkapi. Jadi saya rasa bahwa meeting kita sudah selesai, kegiatan PKG, terutama untuk sesi tatap maya itu sudah selesai semua, tidak ada lagi kegiatan setelah ini. Jadi sebelum saya akhiri kelas, saya minta dibuka kamera dulu semua, tolong foto bersama. Tolong foto bersama dulu kakak semua. Saya mau ini dulu sedikit. Saya mau ambil ini dulu sedikit ya, dokumentasi yang ini. Bahwa tolong sudah selesai. Ini bahan laporannya saya nanti ini. Saya ambil dulu ini, tunggu sebentar. Oke, saya presentasi. Ikuti Dita. Oke, kakak semua, orang buka kamera, orang foto bersama. Presentasi sebagai akhir kegiatan. Oke, angkat tangan, orang foto bersama. Tahan satu. Oke, terima kasih. Saya sudah screen dan tadi semua supaya laporan. Jambot tujuan dua ngana. Oh, kemana ini? Sebagai penutup kegiatan, saya sebagai fasilitator mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf sebesar-besarnya kepada kakak-kakak semua jika dalam proses pembelajaran kita ada kekurangan atau ada yang tidak berkenan di hati. Saya minta maaf sebagai fasilitator. Juga saya awal kita tetap fokus dengan sebagai bagian dari kegiatan PKG Jokan. Untuk mengakhiri kelas, saya minta
Kak Rifal pimpin doa untuk meeting terakhir kita kali ini sebagai penutup pembelajaran kita. Baik, pada teman-teman semua untuk mengakhiri proses pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih Kak Rifal dan terima kasih buat kakak-kakak semua yang sudah hadir di ruang virtual ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya atau di waktu yang akan datang, mungkin dengan kegiatan yang lain lagi, tapi tentang di PJOK ini. Dan saya harap apa yang didapatkan selama di PKG ini akan bermanfaat untuk kita semua di sekolah masing-masing. Saya akhiri kelas ini. Amin. Saya akhiri kelas ini dengan mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.